أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 261. Tafsirnya, perumpamaan atau sifat nafkah dari orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, artinya dalam menaatinya, adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, pada masing-masing tangkai 100 biji. Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan, lebih banyak dari itu lagi, bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas, karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Ayat 262. Tafsirnya, orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan cercaan, terhadap orang yang diberi. Misalnya dengan mengatakan, saya telah berbuat baik kepadamu dan telah menutupi keperluanmu, atau menyakiti perasaan yang bersangkutan, misalnya dengan menyebutkan soal itu kepada pihak yang tidak perlu mengetahuinya dan sebagainya, mereka memperoleh pahala sebagai ganjaran nafkah mereka di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak. Ayat 263. Tafsirnya, perkataan yang baik, atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta, serta pemberian maaf kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan, dengan mencerca atau mengomelinya, dan Allah Maha Kaya, hingga tidak menemukan sedekah hamba-hambanya, lagi Maha Penyantun, dengan menangguhkan hukuman terhadap orang yang mencerca dan menyakiti hati si peminta. Ayat 264. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah-sedekahmu, maksudnya pahala-pahalanya, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima hingga menjadi hapus, seperti orang, maksudnya seperti batalnya nafkah orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, maksudnya ingin mendapatkan pujian manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir, yakni orang munafik. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah batu licin yang bertanah di atasnya, lalu ditimpa oleh hujan lebat hingga menjadi licin tandas tanpa tanah dan apa-apa lagi di atasnya. Mereka tidak menguasai. Kalimat ini untuk menyatakan tamsil keadaan orang munafik yang menafkahkan hartanya dengan tujuan beroleh pujian manusia. Domir atau kata ganti manusia di sini menunjukkan jamak, mengingat makna lafat aladi, juga mencakupnya, suatu pun dari hasil usaha mereka yang telah mereka kerjakan, maksudnya pahalanya di akhirat, tak ubahnya bagai batu licin yang ditimpa hujan hingga tanahnya habis dihanyutkan air, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang kafir. Ayat 265. Tafsirnya, dan perumpamaan, nafkah dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka guna mencari, atau mendapatkan keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, maksudnya untuk memastikan pahalanya, berbeda halnya dengan orang-orang munafik yang tidak mengharapkannya sama sekali karena pada dasarnya sudah tidak mempercayainya, seperti sebuah kebun atau taman di sebuah rapuah, atau rupuah, artinya suatu dataran yang tinggi rata, ditimpa oleh hujan lebat, hingga memberikan, artinya menghasilkan buahnya, atau hasil panennya, 2 kali lipat, atau secara berganda. Jika tidak disiram oleh hujan lebat, maka oleh hujan gerimis yang memadai, disebabkan letaknya yang tinggi. Tegasnya ia tetap berbuah dengan lebatnya, biar hujan yang menimpanya lebat atau rintik-rintik. Demikian pula halnya nafkah yang disebutkan tadi, di sisi Allah ia tetap berkembang, biar sedikit atau banyak. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan, dan akan membalasnya dengan sebaik-baiknya. Ayat 266. Tafsirnya, apakah ingin salah seorang kamu mempunyai suatu kebun, atau taman dari kurma dan anggur, sedang di bawahnya mengalir anak-anak sungai dan di dalamnya terdapat buah-buahan, dari berbagai corak, dan sungguh datanglah masa tuanya, sehingga ia menjadi lemah dan tak sanggup berusaha lagi, sedangkan ia mempunyai keturunan yang lemah-lemah, anak-anak yang masih kecil yang masih dalam asuhannya. Maka tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras, atau topan, yang mengandung api hingga terbakar. Maka orang tadi kehilangan kebunnya di saat ia amat memerlukannya, hingga tinggallah ia bersama anak-anaknya dalam keadaan bingung dan putus asa, tidak berdaya. Ini merupakan tamsil bagi orang yang mengeluarkan nafkah dengan ria, dan membangga-banggakan dirinya, yakni tentang hampa dan tiada bergunanya di saat ia amat memerlukannya nanti di akhirat. Pertanyaan di sini berarti tidak. Dari Ibnu Abbas, diterima keterangan bahwa tamsil ini adalah bagi orang yang pada mulanya gemar mengerjakan kebaikan, tetapi tergoda oleh setan hingga berbalik mengerjakan kedurhakaan yang membakar hangus amal-amalannya tadi. Demikianlah, sebagaimana dijelaskannya apa yang kita sebutkan itu, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya hingga mendapat pelajaran darinya. Sadaqallahul azim